proses pengkodean diagnosis untuk kasus cedera dan eksternal kaos. Nah, sebentar ada prakteknya juga, walaupun secara daring. Ya, walaupun memang Bapak belum mendetail ya, atau belum sama sekali membahas kasus cedera. Nah, nanti di awal, sebelum Bapak masuk, kebetulan saya maunya setiap pertemuan itu dimaksimalkan. Walaupun memang kondisinya Bapak harusnya luring, ya, kemarin tapi tidak masuk. Jadi saya manfaatkan di pertemuan minggu ini, tentunya kita bisa belajar materi kasus cedera dan eksternal kaus, ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Yoga, ya. Bapak Yoga ini alumni dari Esa Unggul, ya, Universitas Esa Unggul Jakarta, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, dia bekerja di SCM tentunya. Nah, tentunya sebelum saya persilahkan Bapak Yoganya, sambil kita menunggu, ya, nanti akan ada beberapa penyampaian dulu dari eh, Pak Kajur, ya, sebagai ketua jurusan, ya, yang akan kita kegiatan kuliah tamu atau kuliah pakar kita pada hari ini, ya. Makanya Bapak minta kemarin dikumpulkan untuk kelas A dan kelas B. Eh, Kalian sudah mengerjakan semua kan? Eh, Translate atau arti dari istilah-istilah cedera kan yang ada di ICD-nya. Sudah ya? Karena itu salah satu eh, data dukung untuk bagaimana kita mencari kode diagnosis yang ada di bab 19. Karena bab 19 ini unik. Uniknya kenapa? Karena di bab 19 ini dia terdiri dari 5 karakter. Ya, 5 karakter. Karakter apa itu? Ada yang dikenal dengan subklasifikasi. Ya, jadi idealnya kan biasa cuma 4 karakter ya. Tapi untuk bab 19 ini nanti ada bab 20 tentunya dengan external cause-nya yang akan lebih detail untuk subklasifikasinya, jadi terdiri dari 5 karakter. Bagaimana penyebab luarnya. Baik, tanpa berlama-lama tentunya Alhamdulillah Pak Yoganya sudah hadir ini ya. Selamat pagi Pak Yoga. Pagi, Kak Pak Ari. Mohon maaf, baru gabung, Pak. Baru selesai rapat di sebelah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yoga ya sudah berkenan hadir di kegiatan kami. Awalnya ini Pak Yoga, mestinya saya yang masuk mengajar ini Pak Yoga di hari Jumat. Oh, Tapi siap. kebetulan saya lihat dari jurusan ada slot untuk mengundang pakar ya. Dan alhamdulillah mahasiswanya saya arahkan untuk dibekali terkait tentang update regulasi terbaru terkait pengkuliahan INADI IRJ, tapi untuk Baik, kasus baik. cedera dan eksternal kaos. Nah, mahasiswa ini mahasiswa yang tingkat 3 ya, yang akan magang nantinya, Pak Yoga. Di RSCM Baik. juga salah satunya tempat magangnya Wih, nanti. mantap, Semoga mantap, nanti mantap, mantap. bisa ketemu Pak Yoga ya. Karena magangnya ini luar biasa lama, 2 bulan di Hmm, RSC di Rumah Sakit Jakarta hmm, seluruhnya, termasuk Persahabatan, Harkit. hmm, Setelah itu pindah ke Rumah Sakit Bandung RSAS hmm, 2 bulan hmm. juga, lalu 1 bulan nanti di Tasikmalaya. Jadi total Oke. magangnya itu kurang lebih dia praktek 5 sampai 6 bulan. Kalau di Oh, total ya. baik. Nah, harapan Wah, saya tentunya sebelum mahasiswa kami ini turun praktek lapangan magang itu bisa sedikit dibekali ilmu ya, ilmu dan eh, khususnya di pengkodean cedera dan eksternal kaos. Nah, untuk kode cedera dan eksternal kaos ini tentunya eh, di mana banyak catatan penting ya Pak Yoga ya, ya. yang harus dipahami, termasuk bagaimana ketika dia cedera satu lokasi ya, lalu bagaimana dia cedera ketika 2 lokasi ya, baik itu dia lower ataupun upper ya kan. Bagaimana kode T, bagaimana kalau dia keracunan ya, dan bagaimana posisinya ketika dia kode S 00,7 gitu ya, multiple satu organ dan multiple beda organ. Beda Nah, itu organ. tentunya bisa diberikan nanti arahan bagaimana cara mencari kodenya, dan yang paling penting tentunya
terkait tentang INADI-IRJI. Pak Siap. Yoga bisa diberikan bagaimana perbedaannya dulunya inasi biji ke INADI-IRJI sehingga bisa bermanfaat tentunya pada saat nanti ingin melakukan praktek kerja lapangan ya magang. Tapi sebelum dia magang, mahasiswanya PKL Puskesmas dulu ya. Ini yang tingkat Oh 2 ya. baik. PKL Puskesmas dulu, baru nanti di tahun berikutnya magang. Nah, ada informasi katanya dia masih tingkat 2. Ini terlalu banyak mahasiswanya, Pak Yoga. Baik, Siap, siap. sebelum saya persilakan ke Pak Yoga, mungkin ada pembukaan yang akan didahului oleh ketua jurusan kami. Beliau sudah hadir ini. Mohon izin Pak Kajur. Sudah siap Pak Kajur? Siap, siap, insya Nah, Allah. ini Kajur Pak Yoga. saya, Pak Yoga ya. Siap, Pak. Sambung lagi, beliau ini koordinator tim ad hoc ya, perwakilan perguruan tinggi. Dan tentunya jabatannya banyak sekali. Dan semuanya ketua ya, ketua After Miji Korwil Jawa Barat, ya, ketua ad hoc juga Pak Yoga ya, kegiatan Iya. kami hari ini Pusing, beliau Pak, pusing. ketuai ya. Terima kasih Pak Kajur. Waktu Ya, dan tempat saya persilahkan Pak Kajur memberikan ya, sepatah kata dan pembukaan. ya. Silakan. Terima Terima kasih. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjur, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Prodi D3 RBK Tasikmalaya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yang saya hormati tentunya narasumber Pak Yoga Utomo ya. Jangan bosan-bosan ya Pak ya kalau jadikan narasumber kita ya. Siap. Kemudian yang Bapak banggakan para mahasiswa Prodi D3 RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mohon maaf para mahasiswa, ini kebetulan Bapak lagi ada di Cirebon, lagi remedial di kampus BPH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang ada di POK kita ya, yaitu kuliah pakar. Tentunya para mahasiswa tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjur bahwa narsum yang kita hadirkan di hari ini luar biasa ya. Nanti ketika Anda magang di RSCM bisa ketemu langsung ya. Silakan Anda berdiskusi ya dengan beliau ya, tanya-tanya ya. Itu ya para mahasiswa ya. Salam serta salawat marilah kita curah limpahkan ke junjungan Nabi dan Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya sampai umatnya di akhir zaman. Para mahasiswa tolong ya manfaatkan kesempatan ini ya. Ini terkait dengan coding kan ya. Tadi sudah sampai juga oleh Pak Sekjur ada perubahan ya, ada ya ilmu-ilmu baru gitu ya terkait dengan coding. Kemudian itu yang pertama, tolong nanti Anda ikuti ya sampai selesai ya, sampai selesai. Kemudian yang kedua, para mahasiswa tadi di absen ya, ada yang tidak hadir nggak, Neng? Bapak harap hadir semua ya. Kemudian yang ketiga ya, ini himbauan dari Bu Direktur bahwa setiap kuliah daring ya itu mahasiswa itu wajib untuk on cam ya. Jadi kalau tidak hadir tidak on cam itu masuk ke dalam kategori tidak hadir itu ya. Kemudian para mahasiswa tolong dicatat ya di resume ya, dicatat nanti akan Bapak minta ya hasil resumenya ya, nanti dikumpulkan ya. Tolong ditulis tangan ya, jangan diketik. Kalau diketik bisa copy paste ya, tulis tangan saja ya. Dan jangan sama ya semuanya. Ya pasti berbeda lah ya, tergantung pemahaman kitanya ya gitu. Kalau sama semua itu berarti copy paste ya. Kemudian Pak Yoga yang saya hormati, saya atas nama pribadi, atas nama institusi menyampaikan banyak-banyak terima kasih ya ke Pak Yoga di tengah-tengah kesibukan Bapak ya masih bisa
hadir ya, menyempatkan untuk memberikan ilmu ya kepada mahasiswa kami ya. Mudah-mudahan dengan dibekali ilmu yang dari Bapak ya, mahasiswa kami, mudah-mudahan nanti ketika ikut Ukomnas mudah-mudahan lulus semua, dan ketika nanti bekerja alhamdulillah sudah memahami semuanya. Itu ya Pak Yoga. Kemudian permohonan maaf Bu Direktur tidak bisa hadir ya di kegiatan ini karena beliau juga sedang ada acara. Kebetulan kalau tidak salah sekarang itu ada acara Ukomnas Farmasi ya di kampus ya. Untuk itu beliau menyampaikan ke saya untuk mewakili beliau. Kemudian yang berikutnya adalah permohonan maaf sekali lagi Pak Yoga dan para mahasiswa. Barangkali nanti ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Itu saja mungkin ya Pak Yoga, teman-teman, Pak Sekjur dan saya. Mohon maaf Pak Yoga, saya nanti nggak ikut eh, terus ya karena saya ini setelah remed ini mau langsung pulang lagi ke Tasik. Kasihan ini mahasiswa masih ada yang remed. Terima kasih Pak Yoga, Pak Sekjur, teman-teman. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Andi. Sehat selalu Pak. Pak Fajar ya atas pembukaannya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ya kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Yoga Utomo ya nanti memaparkan materi terkait tentang cedera dan eksternal kaos. Perlu saya sampaikan Pak Yoga, tadi saya sudah perkenalan di awal sebelum Pak Yoga masuk ke teman-teman mahasiswa bahwa beliau ini sahabat saya ya, satu organisasi saya di Kolegium PMIK. Ya, saya sangat berterima kasih tentunya beliau selalu standby hadir ya. Ketika dadakan saya minta untuk membawakan materi. Oh, maaf ini Pak Yoga ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Yoga Utomo memaparkan hasil dari tentunya materi yang sudah dibuat ya, yang luar biasa. Dan beliau ini tentunya sudah berapa kali diundang di perguruan tinggi lainnya ya. Semoga harapan saya ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Yoga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kajur, Pak Sekjur ya. Saya baru kenal nih Pak Kajur dan Sekjur, biasanya Kak Prodi dah gitu ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Andi atas undangannya, Pak Andi Suhendar. siap. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun via Zoom ya Pak Andi ya. Ya, siap. Ya. Ya, jadi alhamdulillah di hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Andi, oleh Pak Ari untuk bisa sedikitnya sharing ya, sharing terkait apa yang ada di lapangan. Kalau misalkan teori, saya yakin Pak Andi, Pak Ari dan teman-teman dosen lainnya sudah sangat mumpuni, malah bahkan saya lebih jauh gitu, jauh tertinggal karena pada dasarnya saya hanya kerja gitu. Kalau teman-teman dosen kan sambil ngulik teori dan lain-lainnya. Tapi nanti mohon kalau misalkan ada yang salah, mohon diluruskan seperti itu. Oke, baik, tidak berpanjang lebar. Izin Pak Ari, kita berapa lama waktunya? Boleh kurang lebih 2 jam ya. 2 jam, 5 siap. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak. Siap, Silakan. siap. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Andi. Oke, baik, izin saya mulai saja kalau gitu ya. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apakah teman-teman dalam keadaan sehat? Sehat ya, semoga sehat ya. Oke, baik. Kalau misalkan tadi teman-teman sudah diperkenalkan, nama saya Yoga Utomo gitu ya, panggil saya Yoga. Kalau misalkan teman-teman ada yang praktek di RSCM, berapa orang kira-kira? Nantinya sudah dibagikan kah? Oh belum, oke baik. Nanti kalau misalkan ada yang memang PKL di RSCM gitu ya, kebetulan Pak Ari, Pak Andi, saya sudah tidak direkam medis. Saya sudah direkam medis, Pak Andi, Pak Ari. Pak Hasan ya? Iya, nanti paling ketemu dengan Pak Hasan. Tetapi Iya. memang saya ditarik ke bagian klaim jaminan sebagai sebagai kasub daripada verifikasi dokumen klaim.
Jadi saya membawahi dokter-dokter verifikator Pak Andi saat Iya, iya, iya. ini seperti itu. Tetapi coder ataupun yang mengcoding tetap di rekam medis. Tapi nanti mungkin kita kolaborasi saja. Ketika memang teman-teman ke RSCM, insya Allah saya sambut dengan baik seperti itu. Malah bahkan kalau misalkan teman-teman mau ke ruangan saya gitu ya, ke bagian klaim monggo-monggo saja seperti itu. Oke, baik. Izin saya share screen saja. Kalau begitu, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik, yang terlihat apa di situ? Excel atau materi? Materi, Bapak. Oh, materi. Oh, berarti nggak semuanya ya, bentar. Oke, kok nggak bisa semuanya berarti ya? Bentar, more. Nggak bisa semuanya deh. Kang Ari, punten. Kalau misalkan mau nge-share semuanya, kok tumbennya nggak ada ya? Apa ini ya? Tapi kalau ini teman-teman terlihat Apa tuh? materi atau Excel? Excel, Bapak. Oke, berarti salah. Biasanya ada ya yang share full screen itu loh. Bentar. Kira kamu UTS UAS ya? Nih. Kamu kerjain UTS UAS ya? Oke, coba. Nih. Yang lain udah kerjain semua. Oke, baik teman-teman, coba saya Ini ini Esa apa ini Esa? Esa UTS. Izin Pak Andi, izin Pak Andi, suaranya bocor Pak. Ya, mohon maaf Pak. Oh iya, sebentar. Ya, baik Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita akan coba berbicara mengenai kode injury ya. Nanti yang akan dikaitkan dengan apa yang ada di lapangan, baik apa saja sih. Maaf, masih dari slide show ya. Oh iya, izin Kang Ari, saya mau coba slideshow tapi yang full screen nggak ada ya? Ya nanti istilahnya nggak bagus gitu, nggak ada ya Mas? Oke. Siap Mas. Atau harus apa dulu? Sebentar. Belum ada ya? Belum bisa kah? Multiple. Oke, baik teman-teman, sudah terselesai kah? Udah Mas, udah. Sudah. Oke, tapi Kang, punten Kang, biasanya kan yang bisa langsung semua sekaligus ya. Kadang kalau misalkan kayak gini saya di bawahnya itu, namun saya tidak buka ICD, kelihatan nggak teman-teman? Saya buka ICD Mungkin kelihatan nggak? bagikan ini Mas, ada bagikan apa gitu ya, di share screen apa gitu layarnya, di settingannya Mas Yoga. Jadi share ke Settingan layar saya. gitu. Nanti, kalaupun nggak bisa, dimainkan aja nanti. Oke. Soalnya sini emang nggak Coba aja dulu. ada ya. Biasanya emang ada yang full share screen ya, Betul. tapi nggak ada ya. Application window, file more. Bentar, saya izin keluar dulu bentar ya. Saya coba dulu ya.
baik teman-teman. Tetap nggak ada ya Kang? Nggak apalah nanti sambil, oh ini kali ya. More. Coba saya coba dulu. Harusnya ada ya. Ece. Udahlah, coba nanti ya. Oke, teman-teman. Jadi di hari ini kita akan belajar ataupun kita akan fokus kita ataupun belajar kita adalah terkait kode injury, keracunan dan ya penyakit akibat external cause ataupun penyebab luar. Nah, kalau saya simak sedikitnya, teman-teman kan sudah belajar belum ya kira-kira untuk kode eksternal ini? Sudah sampai di mana? Kira-kira, teman-teman? Untuk terminnya sudah, kata Pak Ari tadi bahwa teman-teman sudah diminta untuk diberikan tugas untuk kata-kata daripada cedera. Apakah sudah, teman-teman? Kira-kira apa saja sih, teman-teman, yang teman-teman sudah cari? Boleh sedikitnya disampaikan, Pak, saya sudah nyari misalkan femur, atau apa, atau bagaimana, teman-teman, mana tugasnya? Boleh tahu nggak ya? Izin menjawab, Bapak. Ya, mangga Mas. Baik. Perkenalkan, nama saya Nashwa Nafisa Nurfadilah. Saya dari kelas 2B. Di sini izin Bapak, kemarin itu telah ditugaskan sama Pak Ari untuk mencari arti-arti. Nah, salah satunya yaitu adalah fraktur. Fraktur itu adalah patah tulang. Lalu ada comminuted, yaitu adalah patah tulang pecah menjadi beberapa serpihan atau fragmen. Lalu ada depres. Depres itu yaitu adalah patah tulang tertekan ke dalam, umumnya pada tulang tengkorak. Lalu ada elevat, yaitu adalah fragmen tulang terangkat dari posisi normal. Lalu ada fissure, yaitu adalah retak tanpa perpindahan fragmen tulang. Lalu ada green stick, patah tulang tak sempurna khas pada anak-anak. Tulang menekuk tanpa patah total. Lalu ada impact. Impact itu adalah ujung tulang yang patah saling terdorong masuk satu sama lain. Lalu ada linear. Linear itu adalah garis patahan lurus. Lalu ada simple, patah tulang sederhana tanpa banyak fragmen. Lalu ada slip epiphysis, yaitu adalah pergeseran lempeng pertumbuhan tulang. Dan ada sekitar, yang saya cari kemarin ada sekitar 4 lembar, Bapak. Oh, 4 lembar. Banyak ya berarti ya. Tapi teman-teman Ya. sudah tahu ya. Nah, terkait fraktur. Nah, balik lagi, terima kasih Mbak Naswa atas sedikit paparannya. Jadi kalau misalkan tadi kita boleh menyimak daripada apa yang Mbak Naswa sampaikan terkait fraktur tuh, tipe-tipe fraktur seperti itu ya Pak. Tadi fraktur istilahnya hanya garis kecil, ataupun fraktur yang remuk, ataupun fraktur yang kepalanya, ataupun fraktur yang istilahnya terbuka ataupun terdorong ataupun bagaimana. Nah, tetapi di dalam ICD kalau misalkan kita lihat ternyata fraktur itu nanti akan terbagi dua, yaitu open dan close. Nanti tergantung tadi yang Mbak Naswa dan teman-teman sampaikan yang sudah dicari tadi, apakah fraktur itu akan menjadikan terbukanya suatu selaput kulit, ataupun memang dia fraktur nih, patah nih, tetapi nggak ada yang terbuka kulitnya, tidak ada yang kelihatan dari sisi kasat mata. Oh, dia fraktur nih, tahu dari mana? Nah, fraktur tertutup berarti kalau kayak gitu. Kalau misalkan fraktur terbuka, nah, kalau misalkan dijelaskan tadi ada fraktur yang remuk segala macam, selama dia memang terbuka, ada open wound. Nah, ada kata-kata open wound nih, atau wound open, luka terbuka. Nah, ketika luka terbukanya bersama dengan fraktur, nah berarti dia fraktur dengan terbuka seperti. Tapi ada dasarnya teman-teman sedikitnya sudah tahu nih apa itu fraktur, apa itu mungkin luka lecet, atau itu mungkin luka terbuka. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ternyata itu hanya garis kecil, teman-teman. Garis kecil yang di dalam bab 19 ini ternyata fraktur itu ada di setiap bab ataupun ada di setiap di setiap kode ataupun subbab, baik itu di S00 sampai dengan S09 ada di S10 sampai dengan S19 ada.
Ada di S90 sampai S92, S99 juga ada. Tetapi pada dasarnya semua bisa terjadi fraktur. Selama dia ada organ, selama dia ada tulang, itu fraktur, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bukan tulang, misalkan dia organ, misalkan jantung, gitu ya. Ataupun misalkan mata. Apakah mata bisa fraktur? Nah, seperti apa yang dikatakan fraktur pada mata? Nah, nanti kita akan lihat, teman-teman. Tapi pada dasarnya kita pastikan lagi bahwa gitu ya, bahwa di sini kalau misalkan kita lihat bab-bab yang disebabkan oleh penyebab eksternal harus kita coding antara S ataupun T. Tetapi dikecualikan di sini mana ya itunya ya. Oh, ini nih. Nah, izin saya sedikit coret-coret, teman-teman. Jadi kalau misalkan dikecualikan di sini, ada kecualinya. Ketika memang traumanya karena dia akibat obstetrik, apa nih obstetrik, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Obstetrik itu apa? Apalagi kodenya O nih, khas banget nih. Ayo teman-teman di sini semester berapa aja? 2, 4, ada? Atau 5, 5? Bapak izin menjawab. Ya. Kalau misalnya untuk yang saya tahu, kalau misalnya obstetrik itu yaitu adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Mohon maaf Masa Bapak nifas. apabila salah. Oke, baik. Terima kasih, Manaswa. Manaswa, saya mau tanya. Di sini teman-teman, tadi saya kurang menyimak gitu ya. Di sini teman-teman angkatan berapa saja ya? Semester berapa saja? Izin menjawab kalau untuk saya itu semester 3, angkatan Mm-mm, 2. angkatan 2. Tetapi di sini memang hanya semester 3 saja atau ada semester yang lain? Gimana? Ada Izin semester yang lain menjawab kah? Bapak Ya. untuk semuanya semester 3 tingkat 2. Oh, semuanya semester 3. Baik, terima kasih. Oke, baik. Berarti betul tadi ya dikatakan Mbak Naswa. Terima kasih Mbak Gina atas jawabannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya. Tadi betul sekali, sangat detail sekali bahwa ilmu kedokteran kata gitu ya. Terkait dari persalinan, masa nifas gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita simak lagi, di sini sudah dikhususkan nih O70 sampai dengan O71. Jadi ketika memang traumanya pada saat lahiran, obstetrik pada saat dia persalinan gitu ya, kita nggak boleh codingnya kode S. Contohnya apa, Pak? Nah, teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman punten bisa, yang namanya dia obstetrik, yang namanya lahiran, dia ada namanya misalkan cederanya dari jalan persalinan. Nah, ketika ada cedera dari jalan persalinan, misalkan adanya cedera misalkan perineum atau cederanya vagina misalkan. Ketika cederanya vagina ataupun cederanya perineum diakibatkan daripada obstetrik, kita langsung kodenya O. Nggak boleh kita kodenya antara antara S30 sampai S39, nggak boleh. Karena apa? Karena dia pada saat persalinan. Nah, teman-teman harus harus melihat apakah ini cederanya karena persalinan atau bukan. Seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat, nah di sini agak riuhnya gini nih teman-teman. Kalau saya harus buka beberapa layar, bentar, saya buka dulu ICD-nya. ICD. Nah, kelihatan ICD teman-teman? Sudah? Terlihat Bapak. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi ketika misalkan tadi kan antara O70 dengan O71 gitu ya. Di sini semua yang ruptur. Nah, kata-kata ruptur. Nah, teman-teman juga ada. Dalam injury, kata-kata ruptur juga ada gitu ya. Ruptur apa nih? Apakah rupturnya serviks? Apakah rupturnya uterus gitu ya? Ataupun perineum. Nah, tetapi ketika kita berbicara di coding S, S30 sampai S39 gitu ya. Di sini ada ketika kita berbicara ruptur. Misalkan maaf. Ketika dia berbicaranya misalkan injurinya uterus. Nah, ataupun injurinya misalkan contohnya kayak misalkan vagina.
ataupun vulva. Nah, ini bisa, tetapi ketika luka terbukanya karena gitu ya, karena persalinan, kita nggak bisa ke sini. Kodenya O. Itu makanya kenapa di dalam bab di dalam bab S ini bahwa dijelaskan gitu ya. Dijelaskan bahwa exclude-nya adalah tadi ketika dia traumanya obstetrik, kodenya di luar kode S dan T, kodenya O. Ataupun ketika kita berbicara birth trauma. Nah, birth trauma berarti dia apa nih? Apa kira-kira? Apakah teman-teman sudah belajar kode P? Kode P terkait apa sih? Terkait apa teman-teman? Yuk, kira-kira kode P terkait perinatal, betul. Perinatal berarti terkait bayi. Bayi baru lahir. Jadi ketika gitu ya, ketika bayi baru lahir, lalu mungkin dia injury, dia misalkan ada cedera kepala, dia ada apa, kita kodenya ini gitu ya, dikecualikan. Jadi antara P10 dia misalkan oh dia cedera kepalanya ataupun biasanya yang kita coding adalah S06. Nah, tetapi ketika dia intraventricular hemorrhage bersamaan dengan gitu ya, bersamaan dengan injury pada saat kelahiran gitu ya, kelahiran, kita coding bukan S tetapi codingnya adalah P. Tetapi teman-teman harus pastikan ini adalah ketika dia bersamaan dengan proses melahirkan. Tetapi ketika berbicara misalkan dia bayi lahiran 1 hari gitu ya, 1 hari dia aman. Nah setelah 1 hari itu ternyata gitu ya, karena mungkin ada gempa ataupun adanya yang tempat bayinya itu kesenggol, jatuhlah. Nah ketika jatuh bayi itu perdarahan, nah itu nggak bisa kita coding antara P. Walaupun dia bayi. Nah, kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya adalah bersamaan dengan lahiran bukan. Ketika dia bersamaan dengan kelahiran, kita bisa pakai coding P10 sampai 15. Tapi ketika dia kecederanya bayi baru lahir setelah 1 hari atau 2 hari jatuh, setelah 1 hari 2 hari dia kepalanya berdarah atau 1 2 hari misalkan dia ada hematom, itu terkena sesuatu, terkena pecahan beling atau misalkan jatuh ataupun misalkan kesenggol, itu bukan kode P melainkan kode S, menyesuaikan dengan sesuai dengan apa terkenanya external cause-nya seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi kapan terjadi cederanya gitu ya. Jadi baik itu bertrauma ataupun obstetric trauma itu adalah pada saat dia kejadian. Obstetrik pada saat dia lahiran, bertrauma pada saat dia lahiran. Ketika sudah di luar itu, misalkan lagi ibu setelah lahiran, setelah lahiran didorong dari kamar operasi ke ruangan ataupun ke ruang tunggu ataupun ke ruang kelasnya, jatuh. Nah, lalu open wound lah, luka terbuka lah vaginanya. Nah, ketika ada luka vagina itu, luka terbuka vagina, kita nggak bisa pakai coding O71. Gitu ya. Kita nggak bisa pakai misalkan O71, misalkan, wah dia luka terbuka nih. Tetapi kita lihat, di sini obstetrik ini apakah pada saat dia melahirkan atau bukan melahirkan, gitu teman-teman. Itu kata kunci utamanya. Jadi selama dia merupakan kelahiran atau melahirkan, itu boleh kita coding O ataupun P. Tetapi kalau bukan kode pada saat melahirkan ataupun pada saat dia kelahiran bayinya, kita harus coding O ataupun P. Ini yang pertama kita harus pahami. Nah, di dalam coding ataupun chapter 19 di mana sudah dibagi gitu ya. Pastinya yang awalnya munculnya angka kecil 00 sampai dengan angka S99 itu dari atas kepala sampai dengan sampai dengan kaki. Sampai dengan kaki. Jadi teman-teman tinggal lihat nih, oh iya S099 dia kepala,
S19 dia neck, S29 dia toraks, lama-lama ke bawah gitu ya, sampai dengan ke hip, sampai dengan ke keni, sampai dengan ke ankle, sampai dengan ke kaki. Nah, sedangkan kode T ini adalah untuk mewakili daripada ketika adanya multiple. Nah, multiple apa teman-teman? Masih ingat ya? Multiple adalah cedera yang lebih dari satu. Jadi ketika ada cedera ganda ataupun multiple yang di luar. Nah, tadi Pak Ari sudah menjelaskan, ketika di sama-sama regio, sama-sama misalkan di tangan nih, sama-sama di tangan, tetapi yang satu di tangannya di atas, yang satu di bawah. Nah, ketika sama-sama satu regio, itu kita nggak coding kode multiple antara T00, nggak kita coding T02, tetapi masih dalam sesuai kode S, gitu. Jadi misalkan, kalau misalkan teman-teman lihat, di sesuai setiap judul subbab, misalkan di S00 superficial injury. Nah, superficial injury apa teman-teman kira-kira? Superficial bedanya sama open wound apa kira-kira? Bedanya superficial injury dengan open wound apa kira-kira? Apa bedanya? Ayo, di sini di dalam bab S sudah jelaskan juga superficial injury include-nya apa saja. Ini gitu ya. Abrasion, blister, kontusi gitu ya. Lalu insect bite. Nah, lalu kalau open wound gitu ya, dia gigitan daripada hewan tapi terbuka ataupun cut, kepotong ataupun laserasi. Nah, ataupun luka karena tusuk puncur. Nah, jadi sudah bisa kelihatan kapan kita pakai superficial injury, kapan kita pakai open wound. Jadi kata kuncinya apa? Superficial injury adalah luka yang segimana kira-kira? Luka yang seperti apa? Superficial injury. Misalkan ini ada superficial injury, gimana? Silakan. Ya, menurut saya Alins Amalia Rizky, menurut saya kalau misalkan superficial injury itu jadi seperti luka lecet atau gesekan ringan seperti itu, Pak, kayak yang abrasi, terus ada yang tadi ya jadi dia adanya di lapisan epidermis kulitnya. Lalu kalau yang open wound itu lebih ke nyata tuh Pak, jadi kayak kerobekan nyata pada kulitnya gitu menurut saya. Ya, baik, terima kasih. Dengan Mbak siapa, Mbak? Maaf. Mbak Alin. Alins Amalia Rizky. Alins, oke, baik, terima kasih Mbak Alins. Ya, betul gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya, di slide saya bahwa ketika kita pakai poin 0 itu adalah cedera superficial ataupun luka lebam. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih misalkan kepentok, nah ada merah-merah tuh. Nah, itu namanya cedera superficial. Tapi kalau misalkan kepentok, lalu kepentok ujungnya meja, lalu menjadi luka, misalkan ada bukaan, ada darahnya, itu namanya open wound. Jadi tolong dibedakan kapan kita berbicara nanti teman-teman mengkodingnya superficial injury, kapan teman-teman mengkodingnya adalah open wound. Nah, jadi ketika tadi betul gitu ya, kayak blister, ada memar, ada misalkan luka lebam, nah misalkan lukanya bengep gitu ataupun memar merah-merah habis ditonjok misalkan gitu ya, itu adalah contusio ataupun kita sebut cedera superficial. Tetapi ketika kita berbicara ditonjok sampai berdarah, kebuka, itu namanya wound open. Nah, inilah yang mungkin kita pastikan. Makanya gitu ya, di sini nggak bisa sih ya. Sebentar. Apa namanya? Kalau misalkan kita lihat di sini ada superficial injury di head, lalu ada open wound di head. Nah, kata kuncinya di dalam bab S itu lebih gampang sebenarnya teman-teman. Kata kuncinya apa? Yang digitnya ketiganya adalah 0, semua yang 0 gitu ya, semua yang 0
Baik di sini misalkan ada S00, nah S00 ya, S00 ya, berarti nolnya itu adalah superficial. Lalu misalkan S10, nah S10 pun pasti juga superficial injury, tetapi di neck. Lalu ketika kita berbicara 20, 30, 40, dan sampai dengan 90, itu juga sama. Jadi misalkan ketika kita buka nih S50, nah kita buka nih S50. Nah di S50 pun pasti di superficial injury, tetapi tempatnya di mana? Kita buka lagi misalkan di S60, sama, yang poin digit ketiganya adalah 0, pasti dia superficial injury. Tetapi tempatnya saja yang berbeda. Jadi baik itu S00 ada di kepala, S10 ada di mana, ada di leher, S20 itu ada di toraks, S30 itu ada di abdomen, lower back dan pelvis, S40 itu ada di shoulder dan upper arm. Jadi semuanya yang digitnya 0 di setelah S terus digit apa terus 0 itu adalah superficial injury. Kata kunci di situ. Lalu yang selanjutnya adalah ketika digitnya 1. Nah, semua yang 1 pasti adalah open wound. Misalkan kita balik ke S01. S01 pasti dia open wound di head. Pak, saya mau tahu dong, bener nggak ya open wound di kaki S91? Coba kita lihat teman-teman. S91 kita lihat. Nah, di sini open wound di ankle dan kaki. Jadi semua yang belakangnya 1 sebelum titik itu pasti sama semuanya. Baik 01, 11, 21, 31, 41 sampai dengan 91 pasti open wound. Tergantung tempatnya di mana. Jadi makanya ketika misalkan gitu ya. Nah, misalkan di sini teman-teman sudah kelihatan nih. Nah, sudah kelihatan di sini gitu ya. Sudah kelihatan bahwa ketika kita berbicara tempatnya di mana. Nah, gitu teman-teman. 00 misalkan S0 di kepala, S01 di leher, S2 20 sampai dengan 29 di torak tadi. Lalu S3 berapa? 30 sampai 39 pasti di abdomen. Nah, lalu misalkan 40 sampai 49 di bahu lengan atas sampai dengan 9. Itu karakter ke selanjutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan di mana ya? Nah, contohnya deh, gini aja deh, biar nggak bingung. Bentar. Nih gimana nih stop share-nya? Keep. Kok ke. Nah, misalkan gini. Misalkan teman-teman ada kode. Nah, ini. Ada kode misalkan S01 dengan S11 dengan S21 dengan S31. Nah, lalu di sampingnya lagi, gitu ya, di sampingnya lagi di sini ada S72, lalu di sini S82, di sini S92. Nah, kalau nanti dalam UKOM gitu, nah sedikitnya nih kata kuncinya. Kalau misalkan teman-teman ketahui aja di sininya. Oh, yang satunya ini GT1 itu pasti dia merupakan open wound. Baik itu di mana tempatnya. Open wound pasti 01, 11. Nah, kata kunci di sini. Nah, di sini gitu ya. Nah, di sini dia pasti open wound, semua 1. Tetapi kalau misalkan di sini 2, dia pasti fraktur. Kata kunci di situ, teman-teman. Misalkan di sini 2, S82, S72, S92 itu fraktur. Bener nggak, Pak? Coba kita lihat di sini kalau teman-teman kita pastikan. Karena ini agak sulit, biasanya bisa semuanya. Ini kok tiba-tiba nggak bisa ya? Kan jadi bingung saya. Oke, di sini misalkan S92, dia fraktur teman-teman. Lalu misalkan ketika kita berbicara S72, sama, fraktur. Nah, kata kunci gitu. Semua yang
setelah kedua, digit ketiga itu menentukan apa cederanya di dalam bab injury. Saya contohkan lagi. Misalkan dia gitu ya. Di sini sudah jelas sebenarnya. Di dalam kode S00 dia superficial, luka tanpa terbuka ataupun luka hanya lebam saja, luka lecet saja. Tetapi ketika S01 dia luka terbuka. S02 dia fraktur, semua fraktur ada di situ. Lalu ketika lagi S03, nah nanti S13, S23, S33 semuanya pasti dislokasi ataupun sprain ataupun strain ataupun terkait joint dan ligamen. Gitu teman-teman. Lalu digit keempat ataupun karakter yang ketiganya adalah 4, dia injury daripada nerve-nya. Daripada nervous system-nya. Apakah dia cederanya di mana? Tergantung nerve-nya, sarafnya. S05 biasanya sudah lebih ke arah dalamnya. Dalamnya apa? Misalkan cedera dalamnya. Kalau misalkan di sini, di kepala, berarti cedera dalamnya dia di mata dan orbit. Tetapi kalau misalkan kita berbicara nanti di S15, nah, di dalamnya adalah dia lebih ke arah blood-nya. Lalu misalkan di dalam S25, sudah blood-nya lagi, gitu, sudah dalam toraksnya, gitu ya. Lalu S35 pun sama, gitu ya, blood-nya lagi. Karena dalam abdomen gitu dalamnya ada blood vessel. Tapi kalau misalkan tadi di kepala, dalamnya bisa jadi matanya ataupun blood vessel matanya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman pastikan, gitu ya. Lalu kalau misalkan kita balik lagi ke dalam materi saya, agak sulit nih kalau kayak gini sebenarnya. Nah, di dalam materi saya bahwa dijelaskan tadi sudah jelas ya, baik poin 0 dia luka yang tidak terbuka ataupun superficial saja, 1 dia luka terbuka, kedua adalah fraktur. Nah, tadi dijelaskan sama Mbak yang sebelumnya, frakturnya seperti apa, ataukah frakturnya yang setengah, atau frakturnya retak saja, atau frakturnya remuk dan lain-lain. Tetapi itu semua fraktur, digolongkan fraktur. Nah, fraktur itu digolongkan hanya 2, fraktur terbuka ataupun tertutup. Walaupun nanti dokter menuliskan tadi comminuted gitu ya, ataupun misalkan di dalam sini, di dalam ICD gitu ya, sudah dijelaskan juga sebenarnya bahwa ketika kita berbicara fraktur, nah di sini ada yang close, ada yang open. Nah, ketika tadi ada comminuted, lalu ada elevasi, lalu ada fissure, ada linear gitu, ada simple. Ini masuknya close. Masuknya close. Jadi fraktur yang tertutup. Ketika tadi ada comminuted, ada depresi gitu ya. Close di codingnya bagaimana, Pak? Di codingnya adalah 0. Contohnya, ketika kita berbicara misalkan contohnya fraktur fraktur simple femur, contohnya seperti itu. Bahwa berarti kita lihat langsung di dalam bab ICD-nya di dalam volume 3-nya dulu, gitu ya. Fraktur femur simple. Karena terkadang dokter jarang menuliskan simple, linear tuh jarang. Dokter kebanyakan kalau misalkan di dalam resume medisnya itu langsung menuliskan apakah dia fraktur terbuka atau tertutup. Nah, misalkan di sini fraktur lalu femur. Nah, femur pun langsung hanya seperti ini. Femur hanya seperti ini langsung. Apakah dia femur yang nggak dijelaskan? Apakah femurnya akibat pada saat dia kelahiran? Apakah fraktur femurnya di kondile? Apakah fraktur femurnya di distal end? Apakah fraktur femurnya di kepala femurnya? Atau di mana? Tetapi tadi yang dijelaskan simple, yang dijelaskan tadi mungkin elevasi, itu nggak ada di sini. Tetapi teman-teman harus pahami, balik ke tempat tadi, oh ternyata simple, simple lalu misalkan comminuted ataupun yang lainnya, oh itu merupakan fraktur yang tertutup.
ketika teman-teman hanya sampai dengan volume 3 tok gitu ya, di sini nggak dijelaskan bahwa apakah dia frakturnya terbuka atau tertutup, karena nggak ada di dalam sini bahwa dijelaskan tertutup atau terbukanya, hanya lokasinya saja. Jadi makanya ketika teman-teman hanya berhenti di volume 3 saja, itu nggak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan dia terbuka atau tertutup. Padahal di dalam e-claim, nah saya sandingkan nih teman-teman, izin ya. Jadi saya langsung cepat saja beralih. Nah inilah aplikasi e-claim, inilah aplikasi yang dipakai oleh setiap rumah sakit untuk mengklaimkan kepada BPJS, gitu ya. Mengklaimkan kepada BPJS yang bekerja sama dengan pasien-pasien JKN. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah terpapar dengan aplikasi ini? Belum, Bapak. Oh, belum, baik. Tetapi pada dasarnya teman-teman tahu nih, misalkan nanti gitu ya, pada saat teman-teman di lapangan, karena ini salah satu kompetensi kita yang harusnya kita pegang. Saya kadang miris teman-teman, kayak kemarin. Saya 2 minggu lalu, saya ke Palembang, gitu ya, untuk in-house training di sana. In-house training di sana ternyata gitu ya, perekam medisnya di sana ya hanya sebagai perekam medis yang mengurus daripada berkas-berkas. Sedangkan yang ngoding itu bukan perekam medis, tetapi siapa? Bidan, ada perawat, ada SKM. Aduh, saya kayak geleng-geleng saja teman-teman. Karena apa? Ya mungkin ya ketidakpahaman, ketidaktahuan, ataupun malah bahkan nggak mau tahu. Padahal ini salah satu kompetensi teman-teman. Nah, Pak Ari pun misalkan di kolegium itu sudah sangat gencar dan kencang bahwa ini salah satu kompetensi kita yang harus kita jaga. Kalau bukan kita yang jaga, nanti malah banyak dokter lah yang ngoding, dokter lah yang mengklaimkan, gitu loh. Jadi teman-teman harus terpapar nih, harus tahu nih. Karena ketika nanti codingnya salah, ternyata klaimnya salah. Ketika klaimnya salah, uangnya salah. Bisa kecil, bisa besar. Kalau kecil, rugilah rumah sakit. Tapi ketika besar, itu menjadi salah satu namanya dugaan kecurangan. Ataupun dalam arti fraud. Nah, fraud sudah ada dalam PMK 16. Tetapi nggak jauh ke situ teman-teman. Tapi pada dasarnya ketika teman-teman codingnya salah, uangnya salah aja, gitu aja deh intinya. Contohnya, ini nanti akan login seperti ini. Ini contohnya pasien saja, pasien tes gitu ya. Pasien tes di sini. Lalu teman-teman akan mengcoding. Nah, inilah tampilan daripada aplikasi e-claim. Jadi aplikasi e-claim ini ada tanggal masuk, tanggal pulang, ada jaminannya, ada nomor SEP, ada tipe pasiennya, rawat jalan atau rawat inap, lalu ada kode CBGs-nya, ada statusnya dan sampai dengan petugasnya. Lalu kalau misalkan teman-teman ketahui, nah kita nggak sampai sedalam itu dulu, yang penting teman-teman tahu codingannya. Nah, ketika teman-teman akan mengcoding tadi, misalkan fraktur, misalkan S72 tadi, S72, misalkan teman-teman pakai S72.0 gitu ya. Nah, ternyata di sini diminta sama aplikasi, apakah dia open atau close. Itu sudah diminta. Maka ketika teman-teman hanya berhenti, balik lagi ke sini ke ICD-nya. Kalau teman-teman hanya berhenti di S72.0 saja, sedangkan aplikasi untuk pengklaiman meminta kode lanjutannya digit kelimanya, teman-teman akan bingung pakai yang mana ya. Nah, makanya teman-teman jangan berhenti di dalam alfabetik indeks di volume 3 saja, seperti itu. Makanya ketika teman-teman kode S72 ataupun kode apapun, bukan hanya injury saja, teman-teman harus pahami, buka sebentar saja. Buka sebentar untuk volume satunya. Karena kalau dulu, kalau yang zaman-zaman saya, zaman-zaman Pak Ari gitu ya, kita masih pakai buku untuk ngebukanya.
maka itu rada lama. Sedangkan teman-teman dengan konsepnya dengan sudah soft file, sudah dengan PDF gitu ya, teman-teman dimudahkan. Teman-teman tinggal klik saja di S72. Nah, ternyata di S72 ini ada salah satu notes-nya. Notes-nya di sini, teman-teman. Kira-kira ini kata kuncinya ataupun notes-nya apa ya? Boleh dibantu kah? Artinya apa ya nih notes-nya kira-kira? The following subdivisi optional use apa kira-kira? Apa yuk? Teman-teman jago kan Inggrisnya? Kalau saya sudah Inggris sudah lupa, banyak-banyak yang lupa. Apa kira-kira? Izin Apa ya menjawab, teman-teman? Bapak. Iya, mangga Manaswa. Untuk yang S72 yang fraktur femur itu kan di sana artinya yaitu adalah pembagian subdivisi angka di bawah ini disediakan untuk digunakan secara opsional pada posisi karakter tambahan. Terus hal ini digunakan apabila tidak memungkinkan atau tidak diinginkan untuk menggunakan pengkodean ganda. Lalu karena juga ada poin 0 yaitu close. Close itu tertutup dan ada 1 open yaitu adalah terbuka. Baik. Nah, jadi gimana? Berarti kalau untuk O itu kan tertutup. Kalau O itu terbuka kalau di keterangan angkanya di note-nya. Jadi kata kuncinya apa? Kira-kira? Kesimpulannya apa kira-kira? Untuk kesimpulannya Apa kesimpulannya kira-kira? Karakter kelima ini ataupun karakter untuk open dan close itu merupakan karakter untuk kategori tambahan kan gitu ya, daripada optional. Nah, tetapi tidak tidak dipakai ketika dia multiple coding ketika untuk frakturnya. Nah, tetapi ada kata kunci lagi nih. Apa nih kira-kira? Nah, ini nih. Ketika frakturnya tidak diketahui, not indicated, apakah dia close, tertutup, atau dia terbuka, solve B, classified, jadinya tertutup. Apa tuh jadi itu? Kata-kata itu apa tuh? Kata kunci apa tuh jadinya? Ya, teman-teman yang lain. Izin menjawab, Bapak. Iya, mangga. Jadi kata kuncinya itu, jadi jika tidak ada di rekam medis itu tidak ada keterangan lukanya itu tertutup atau terbuka, maka yang dipakai adalah tertutup. Tertutup, iya. Oke, baik, terima kasih Mas Faiz tambahannya. Jadi betul teman-teman, jadi kata kuncinya jika di dalam baik itu resume, baik itu rekam medis ataupun teman-teman nanti menemukan gitu mau mengcoding, ini frakturnya apa nih kan gitu ya, apakah tertutup atau terbuka. Tapi kalau nggak diperjelas apakah dia tertutup atau terbuka, nah ICD menyarankan bahwa pilihlah yang tertutup seperti itu. Tetapi balik lagi tadi kalau misalkan di dalam ICD sudah ada sebenarnya ataupun sebenarnya dokter sudah menuliskan. Nah, sudah menuliskan padahal nggak menuliskan tertutup atau terbuka, tapi menuliskannya apa? Fraktur misalkan linear. Nah, teman-teman sudah tahu nih, fraktur linear ini fraktur tertutup atau terbuka. Seperti itu. Oh, misalkan lagi frakturnya dengan pungcur. Nah, fraktur apa dengan pungcur ya? Namanya kata-kata pungcur, berarti kan ketusuk kan gitu ya. Ketusuk lalu patah tulangnya.
Nah, berarti dia fraktur yang terbuka. Nah, itu teman-teman harus pastikan bahwa di dalam rekam medis ataupun di dalam pengkajian awal, biasanya yang namanya cedera-cedera ini itu biasanya masuk IGD, nggak mungkin masuk poli, gitu ya. Namanya cedera, gitu ya, terkecuali cederanya itu sudah ditangani dulu di PPK 1, ditangani oleh puskesmas, lalu dirujuklah ke RS yang lebih besar. Nah, itu bisa lewat poli. Misalkan dia luka tembak setelah operasi, sekarang untuk untuk kontrolnya. Nah, itu bisa lewat poli. Tetapi ketika kita berbicara dia sudah urgent, sudah gawat, pasti dia lewat IGD. Kalau lewat IGD, teman-teman pastikan membaca di dalam pengkajian awal IGD. Kenapa dia? Sedang apa dia? Nah, ini juga nantinya berimbas kepada external cause. Gitu teman-teman. Karena ketika kita berbicara misalkan dokternya terkadang itu banyak sekali di dalam rumah sakit dokter nggak menuliskan sedang apa, lagi apa, itu jarang sekali teman-teman menuliskan dengan detail. Itu adanya di pengajian awal, di resum tuh jarang. Makanya teman-teman ketika misalkan gini, ini izin saya share, tetapi teman-teman tolong jangan jangan di share, jangan di SS ataupun ini ya, karena ini punya RS ya. Nah, misalkan ini saya buka nih, ini ada ya, ini contohnya kebetulan